Epilog. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi di ibadah online bersama Cika, Luis, Dan Mika. Nah, oke teman-teman, bulan Oktober itu tema kita kan lebih dari pemenang. Nah, buat teman-teman masih ingat nggak tagline kita kayak gimana? Ayo, gimana yo? Buat Luis sama Mika masih ingat kan? Masih dong. Nah, yuk kita peragain yuk sama teman-teman. Nah, kalau di rumah udah pada siap, bilang ya, siap. Siap. Nah, kita ulang ya tagline kita. Nah, Luis masih ingat gerakannya? Masih dong. Mika masih ingat? Masih dong. Bantuin Cika ya. Oke. Tagline-nya adalah aku Anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Ulangi sekali lagi ya. Aku anak raja, Kamu anak raja, kita semua anak raja. Wah. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih ikutin panduan ibadah berikut ini. Few moments later. Halo teman-teman. Jadi kali ini kami akan membacakan paduan ibadah. Teman-teman harus mandi. Dan berpakaian rapi ya. Memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sikap yang terbaik.
Teman-teman duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikuti setiap arahan dari kakak-kakak kita. Wow. A little longer than a few minutes later. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Hana, Kak Eni, dan Kak Viola. Kita sapa lagi yuk Kak, bareng-bareng adik-adiknya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, kakak yakin adik-adik udah pada siap semua untuk memuji Tuhan, betul? Yes. Oke, kalau gitu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Wah, ayo semua bangkit berdiri. Karena kita mau ngapain nih Kak Eni? Olahraga dulu. Wah, bagus kalau gitu. Ayo Kak. Ayo kita olahraga dulu, semuanya bangkit berdiri. Kita minta musiknya dulu ya. Sip. Jalan di tempat. Gerak kiri, kiri. Ayo semuanya ya. Kalau udah jalan di tempat, wah kok musiknya 17 Agustus ya? Nggak apa-apa. Karena memperingati 17 Agustus, tapi semangat kita tidak pernah padam. Semangat lagi Kak, semangat. Woo. Adik-adiknya hebat, semua ngikutin Kak Eni loh, komandonya Kak Eni. Nah, karena kita tadi udah jalan di tempat, kalau gitu sekarang kita mau lompat, bisa? Bisa. Ayo Kak, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Lebih
Kakak mau aja kita tidak boleh takut lagi pada apapun. Ya kan Kak Hana? Betul Kak. Kenapa Kak? Karena ada Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Amin. Ya kalau gitu ada lagu yang mengatakan kita nggak boleh takut. Lagu apa ya Kak? Apa tuh Kak? Yang banyak musuh. Kita nyanyi aja ya. Oh, iya. Ayo siap. Oke deh Kak. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Biar semangat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Kalau ada musuh, kita nggak boleh takut. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Sekarang tepuk tangan di atas kepala, katakan kaulah kuatku. Kaulah kuatku, tepuk tangan di atas kepala semua. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, kemenanganku. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau undang adik-adik untuk memberikan sikap yang terbaik. Sekarang duduk yang manis, kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Allah yang hebat, Allah yang melindungi setiap kita anak-anaknya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kiralaba syandara labara labayash. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
adik-adik. Wah, senang banget ya. Hari ini kita bisa ibadah walaupun secara online. Dan kakak percaya adik-adik dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita untuk berdoa. Biar firman yang akan kita dengarkan hari ini itu boleh menjadi pelajaran yang baru buat kita. Kita bisa bertumbuh dan berbuah. Yuk semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarin kami Tuhan, biar setiap kebenaran firman yang kami dengar hari ini itu menjadi kekuatan yang baru buat kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Semuanya tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, hari ini kakak mau cerita salah satu orang yang luar biasa dalam Alkitab ya. Kakak mau menceritakan salah satu orang yang luar biasa di dalam Alkitab, di mana dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan dalam hal berdoa. Kira-kira adik-adik yang di rumah sudah tahu siapa orangnya? Sudah tahu? Benar, namanya adalah Daniel ya. Namanya Daniel. Hari ini kita akan belajar sesuatu dari kehidupannya Daniel. Pada saat itu di Babel ada raja baru. Nama rajanya adalah Raja Darius. Nama rajanya adalah Raja Darius. Dan Raja Darius ini mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Ya, ada 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Dan mereka semua ini ditempatkan di seluruh kerajaan. Ya, mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Dan mereka dibawahi atau dipimpin oleh 3 pejabat tinggi. Dan salah satunya adalah Daniel. Salah satu dari pejabat tinggi itu adalah Daniel. Daniel melebihi wakil-wakil raja dan pejabat-pejabat tinggi yang lainnya. Karena apa? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Sehingga Raja Darius berencana untuk menempatkan Daniel untuk memimpin seluruh kerajaannya. Dengan posisi, dengan jabatan yang diterima oleh Daniel, banyak orang-orang yang gak suka dengan Daniel. Banyak orang-orang yang gak suka dan iri terhadap Daniel. Sehingga mereka berencana untuk menyingkirkan Daniel. Mereka berencana untuk menyingkirkan Daniel. Mereka berpikir, gimana ya caranya untuk menyingkirkan Daniel? Setelah mereka berpikir, tahu nggak adik-adik? Mereka tidak menemukan kesalahan apapun dari Daniel. Karena Daniel adalah orang yang baik, rajin, dan luar biasa. Sehingga mereka tidak menemukan kesalahan atau kelalaian apapun dari Daniel. Dan mereka berpikir, oke, kita tidak menemukan kesalahan dari Daniel. Tapi kita bisa pakai sesuatu dalam hal dia menyembah Allahnya. Mereka berpikir kita bisa pakai sesuatu untuk menyingkirkan Daniel dalam hal dia menyembah Allahnya. Karena adik-adik tahu ya, Daniel suka sekali berdoa. Ya, dia suka berdoa.
Kira-kira Kak Mats tanya, kira-kira Daniel berdoa berapa kali dalam sehari? Sekali? Bukan adik-adik. 2 kali? Bukan adik-adik. Daniel berdoa pada Allah dengan setia 3 kali dalam sehari. Wow, luar biasa sekali ya Daniel ya. Kemudian orang-orang yang jahat dan yang hendak menyingkirkan Daniel, mereka langsung bergegas untuk menemui Raja Darius. Sesampainya mereka menemui Raja Darius, mereka berkata, "Kekallah hidup tuanku atau rajaku." Dan mereka berkata, "Biarlah raja atau tuanku membuat peraturan atau larangan, di mana peraturannya adalah barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada dewa atau manusia selain kepada tuanku, hendaklah mereka dihukum." Wow, peraturannya adalah barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada dewa atau manusia selain kepada tuanku, hendaklah mereka dihukum. Hukumannya adalah mereka harus dilempar ke dalam goa singa. Mereka harus dilempar ke goa singa. Kemudian raja menyetujui peraturan atau larangan yang disarankan oleh orang-orang jahat yang berniat tidak baik kepada Daniel. Dan peraturan itu disampaikan ke semua orang. Dan peraturan tersebut, adik-adik tahu, Daniel sudah mendengarkan, oke, ada peraturan dari raja kalau dalam 30 hari tidak boleh menyembah dewa atau manusia selain kepada raja. Tapi tahu nggak adik-adik, yang luar biasanya, yang dahsyatnya, Daniel tetap melakukan hal yang biasa dia lakukan, yaitu dia berdoa kepada Allah 3 kali dalam sehari. Dia berdoa kepada Allah karena itu adalah kesukaan dari Daniel. Kemudian orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang ingin menyingkirkan Daniel, mereka melihat Daniel sedang berdoa kepada Allahnya. Dan orang-orang jahat tadi, orang-orang yang ingin menyingkirkan Daniel, mereka langsung menghampiri Raja Darius dan berkata, "Raja, bukankah Raja sudah mengeluarkan peraturan di mana barang siapa dalam 30 hari menyembah kepada dewa atau manusia selain kepada tuanku, mereka harus dihukum?" Dan Raja berkata, "Benar." Dan orang-orang yang jahat tadi, orang-orang yang ingin menyingkirkan Daniel tadi berkata, "Daniel, kami temukan sedang berdoa kepada Allahnya." Dan mendengar perkataan itu, Raja Darius sangat sedih karena Daniel adalah orang kepercayaan Raja Darius, dan Raja Darius sayang dengan Daniel. Kemudian Raja Darius berpikir, gimana ya caranya untuk bisa menyelamatkan Daniel. Tapi sayangnya adik-adik, segala peraturan yang sudah dikeluarkan oleh raja tidak bisa dibatalkan. Semuanya harus dilaksanakan. Kemudian adik-adik, Daniel dibawa untuk menerima hukuman untuk dilempar ke goa singa. Sebelum dilempar, Raja Darius berkata kepada Daniel, "Daniel, biarlah Allah yang kamu sembah dengan setia menyelamatkanmu." Ya, Raja Darius berkata kepada Daniel, "Biarlah Allah yang kamu sembah dengan setia menyelamatkanmu." Kemudian Daniel dilempar ke dalam goa singa. Dan goa tersebut adik-adik ditutup dengan batu yang besar dan diberikan segel. Biar apa?
biar tidak ada satupun yang dapat menolong Daniel. Melihat kejadian tersebut adik-adik, raja nggak bisa tidur. Ya, semalam-malaman raja tidak bisa tidur karena raja tahu Daniel ini adalah orang yang baik. Tapi karena peraturan sudah dikeluarkan, hukuman harus tetap dilaksanakan. Raja nggak bisa tidur, memikirkan Daniel. Dan keesokan harinya, pagi-pagi raja langsung bergegas untuk datang ke tempat di mana Daniel dihukum. Dan batu tersebut digeser, batu tersebut digeser yang besar tadi, yang sudah disegel tadi, digeser. Kemudian raja berkata, "Hai Daniel, hamba Allah yang setia. Apakah Allah yang kamu sembah dengan setia menyelamatkan kamu?" Ya, Raja Darius berkata, "Hai Daniel, hamba Allah yang setia. Apakah Allah yang kamu sembah dengan setia menyelamatkan kamu?" Tiba-tiba adik-adik, dalam kuasnya terdengar suara dan berkata, "Hidup Tuanku." Ya, dalam gua tersebut dengan suara berkata, "Hidup Tuanku. Allahku mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa tersebut." Wow, tepuk tangan adik-adik buat Allah yang luar biasa. Mendengar suara Daniel tersebut, berita tersebut, raja sangat gembira, raja sangat senang. Kemudian raja memerintahkan untuk mengangkat Daniel dari goa singa. Dan luar biasanya adik-adik, tidak terdapat satupun luka dari dirinya Daniel. Kemudian raja memerintahkan untuk membuang orang-orang yang jahat yang ingin menyingkirkan Daniel tadi untuk dilemparkan ke goa singa. Pada saat mereka mau dilemparkan adik-adik, belum sampai ke dalam goanya, mereka sudah diterkam oleh singa-singa tersebut. Dan Raja Darius memberikan berita ke seluruh bangsa, bahasa untuk menyembah atau takut kepada Allahnya Daniel. Karena Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat adik-adik. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju.
Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Dari cerita ini kita banyak pelajaran ya adik-adik yang bisa kita pelajarin dari kehidupan Daniel ya, di mana Daniel tadi adalah anak yang setia, anak yang luar biasa. Dia rajin berdoa kepada Allah. Tapi dalam kondisi dia difitnah dengan orang-orang yang iri dengan dia harus dilempar ke dalam goa singa. Tetapi yang luar biasanya adik-adik, Daniel tetap melakukan hal yang benar. Walaupun peraturannya tadi harus dihukum ke goa singa, tapi dia tetap setia berdoa kepada Allah. Dan kita lihat tadi ceritanya, Allah menyelamatkan Daniel. Allah beserta Daniel. Sama dengan kita adik-adik. Mungkin ya di sekolah adik-adik dijahatin sama teman-temannya, suka diisengin sama teman-temannya. Tapi adik-adik gak perlu khawatir, adik-adik gak perlu takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu bersama adik-adik, bahkan dengan kakak. Yang paling terpenting, kita tetap setia, percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kehidupannya Daniel. Yang pertama adalah Tuhan mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Ya, yang pertama adalah Tuhan mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Bayangkan adik-adik, kalau kita masuk dalam gua singa, ya pasti kita akan dimakan ya, nggak akan selamat. Tapi lewat kehidupan yang dialami Daniel, kita melihat kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan bersama kita, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat,
atau apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan menyediakannya bagi orang yang tetap percaya dan berharap kepadanya. Ya, jadi yang pertama, adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi yang sedih, sulit, atau apapun, tetap percaya sama Tuhan. Bahkan kalau misalnya nih, adik-adik lagi sakit, aduh kayaknya nggak mungkin sembuh, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi adik-adik, asalkan kita tetap setia dan rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan akan melakukan mujizat jika kita memiliki iman dan percaya. Ya, Tuhan akan melakukan mujizat jika kita memiliki iman dan percaya. Kunci yang kedua, kita harus percaya, kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Bukan asal percaya ya adik-adik, yaudahlah aku percaya sama Tuhan, aku memiliki iman. Enggak, kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Ya, harus sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, kakak percaya Tuhan akan tolong kehidupan kita semua. Yang percaya dan yakin kalau Tuhan beserta kita, angkat tangannya, kedua tangannya, katakan yes. Oke, sekarang kita akan baca ayat hafalan ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, kita ulangi. Ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita ulangi sekali lagi ya. Ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa terlebih dahulu lagi ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan dari kehidupan Daniel, di mana dia tetap melakukan hal yang benar Tuhan, walaupun banyak orang ingin menyingkirkan dia Tuhan. Dan kami juga belajar Tuhan dari kehidupan Daniel Tuhan, di mana dia tetap percaya teguh kepada Tuhan, walaupun dalam kondisi yang tidak baik Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk tetap percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada Tuhan kami yang sedang sakit, lagi sedih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu bersama kami dan selalu menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami sayang sama Tuhan, kami tak percaya sama Tuhan, dan kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Tuhan kami yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Teman-teman, sekarang waktunya untuk memberi. Yeay! Buat teman-teman yang ingin memberi, bisa langsung kasih tahu ke mami papi buat langsung mengirim persembahannya lewat rekening bawah ini. Selamat memberi teman-teman, Yesus memberkati. Halo teman-teman, sekarang waktunya untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya nyala perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan nyala tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan turut tidak mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tersentuh kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebabnya mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur dan kekunyangan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Jangan lupa ya teman-teman, baca Mazmur 91 setiap hari. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi ke Pojok Moral bersama Kananda dengan Luis, Mama mau minta tolong dong beliin garam ya. Oke deh, ntar Mama mau kasih apa? Ya udah, ini kembaliannya buat kamu ya, buat jajan. Oke. Loh Lois, kamu ngapain minta imbalan sama mama kamu? Lah kan Mama suruh beli garam. Iya Lois, memang mama kamu suruh kamu beli garam, tapi kamu seharusnya nggak minta imbalan. Coba kakak tanya deh, mama kamu nyuci baju kamu, nyiapin makanan kamu, nyetrika baju kamu, membersihin kamar kamu, terus kamu dimintain imbalan nggak sama mama kamu? Enggak. Nah itu makanya jangan minta imbalan. Keluarga itu nggak boleh minta imbalan. So adik-adik yang ada di rumah, kalau misalnya orang tua kalian nyuruh-nyuruh kalian, misalnya beli garam lah, misalnya disuruh bantuin di dapur lah, jangan pernah minta imbalan. Karena seperti kakak katakan ke Luis tadi, orang tua kalian melakukan segala halnya untuk kalian tanpa meminta 1% pun uang ke kalian kan. Nah jadi nggak sepantasnya kita meminta imbalan ke orang tua kita kalau misalnya kita disuruh-suruh. Nah kalau misalnya kita disuruh-suruh, kita harus lakukan itu karena dasar kasih sayang terhadap orang tua kita adik-adik. Jadi kalau kita melakukan itu, orang tua kita juga senang. Begitu Lois, jangan lagi minta-minta imbalan sama orang tua, oke? Oke. Nah adik-adik, itu dulu Pojok Moral hari ini. Sampai ketemu lagi. Shalom, Miss Dana datang membawa hadiah. Datang buat adik-adik. Miss Dana ingin mengumumkan tantangan berlibur sebelum pandemi bersama dengan keluarga tercinta. Siapakah dia? Dia adalah yang memberikan tulisannya mengenai berlibur bersama dengan keluarga dan juga mengirimkan foto-foto libur seru bersama dengan keluarga. Dia adalah 1. Jocelyn Perliliu, pemilik Instagram @jocelynperliliu. Yang kedua, Joanne, pemilik Instagram @joannelady20. Dan yang ketiga adalah
Kimi, pemilik Instagram @yonita_tumewu. Mereka berhak atas hadiah. Jangan lupa ya, hubungi 0818897160 untuk mengirimkan alamat rumah kalian. Selamat ya. Eits, tunggu dulu. Ada surprise gift untuk adik-adik bagi mereka yang mengikuti ibadah pada tanggal 4 Oktober 2020 dalam rangka memperingati Hari Batik. Mereka yang mengikuti ibadah online dengan mengenakan atau memakai baju batik, ayo buruan capture foto-foto kalian dan kirim ke Instagram @gmcc.littlekings. Kalian akan mendapatkan hadiah surprise. Gak nyangka kan? Makanya dikatakan surprise gift. Ayo cepet capture gambar foto kalian dan kirimkan ke @gmcc.littlekings. Cepat. Nah, semuanya sudah senang. Pesan Miss Dana adalah coba semua yang ibadah harus memperhatikan dan mengikuti ibadah dengan baik dan sungguh-sungguh. Sebab selain Tuhan Yesus senang dan memberkati Tuhan Yesus, kalian juga akan diberkati dengan kejutan-kejutan hadiah. Seperti misalnya ada kuis tersembunyi, seperti misalnya ada kuis panjang ibadah, atau ada surprise gift. Siap-siap buat surprise yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Miss Dana undur diri. Bye-bye. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah hari ini, mari kita naikkan satu pujian syukur kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Adik-adik dan juga orang tua di rumah, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Adik-adik, terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.